kasih Tuhan Yesus. Ajarku berdiam dekat di hatimu, di saat ku berpaling temukan cintamu. Di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku damba hadirmu. Oh, inilah rinduku. Hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu, di saat ku berpaling temukan cintamu. Di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku damba hadirmu. Oh, inilah rinduku. Hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Bawaku lebih dekat Tuhan, menikmati kasih-Mu dalam hadirat-Mu Tuhan. Hatiku limpahkan syukur, hanya dekat-Mu hatiku tenang. Sebab Kau Allah, sebab Kau Tuhan yang layak disembah. Ku
ku damba hadirmu. Inilah rinduku, hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu, dan hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Oh, ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Oh Yesus, ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Hanya dekat-Mu ya Bapa. Satu kehormatan buat saya bahwa saya berdoa sungguh supaya firman ini sampai di tanah yang subur. Bapak Ibu Saudara, pesan tutup tahun Pak Gembala bahwa rancangan emas di jalan yang baru, di tahun yang baru. Rancangan emas artinya bumi adalah tempat semua manifestasi Tuhan, di mana manusia, saudara dan saya mewujudkan. Inilah tujuan kekal kita. Ini saya masih kutip dari apa yang Pak Kris sampaikan. Inilah tujuan kekal, untuk apa kita ditebus. Amin. Bapak Ibu dan saudara sekalian, tema dari tahun ini untuk Rock Ministry, untuk Rock International Ministry adalah The Year of Kingdom Influence. Artinya pengaruh daripada kerajaan surga. Itu konsepnya ada di dalam Matius 13 ayat 33, nggak usah dibaca. Tentang kerajaan Allah memiliki pengaruh yang dalam dan tersembunyi, namun berdampak besar. Di masa sekarang ini, di mana orang-orang berusaha menebar pengaruhnya. Saudara kan bisa lihat setiap hari. Orang berusaha menebar pengaruhnya kepada orang lain dengan berbagai cara. Aku bisa menari sekarang. Aku baik hati sekarang. Saudara perhatikan, semua sedang menebar pengaruh. Tapi yang Allah mau
saudara dan saya membawa pengaruh kerajaan surga. Kasih lihat pada dunia bahwa Tuhan memerintah di dalam hidup kita. Amin. Lewat apa sih kita memerintah? Jadi wali kota, jadi gubernur, atau jadi apa? Masa semuanya jadi itu? Begini, kita memerintah saat kita melaksanakan kehendak Allah menjadi manifestasi dari hidup kita di bumi ini. Jadi saya mau bilang, keluarkan potensi-potensi yang Tuhan sudah taruh di dalam saudara. Masih banyak, masih banyak yang kita perlu keluarkan. Alkitab, Bapak Ibu Saudara, Alkitab adalah satu-satunya buku yang memberikan pemahaman bahwa saudara bisa menjadi seperti Kristus. Kok nggak ada yang amin? Saudara dan saya bisa menjadi seperti Kristus. Belajarnya dari mana? Dari Alkitab. Yesus mengutus kita ke dunia ini. Yohanes 17 ayat 15 ketika Yesus berdoa kepada Bapa. Firman Tuhan Yohanes menuliskannya. Ayat Yohanes 17 ayat 15 bilang begini. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Yesus meminta Bapa melindungi mereka daripada yang jahat. Jadi kita tidak harus khawatir. Kita tidak harus menyerah kepada sistem dunia. Sebab kalau saudara hidup sesuai kehendak Allah, saudara sedang pindah dari sistem dunia kepada sistem kerajaan. Amin. Dari awal Tuhan mau bekerja melalui kita. Disertai oleh Allah, itu esensi. Immanuel artinya Allah menyertai kita. Tujuan Tuhan menjadikan kita masih ada di tahun ini adalah saudara menjadi manifestasi dirinya Tuhan kepada dunia sekitar saudara. Amin. Firman Tuhan dalam Efesus. Jadi begini saya bilang, tujuan Tuhan itu mau supaya saudara memanifestasikan dirinya kepada dunia. Berarti saudara beda, kita beda. Efesus 4 ayat 17 sampai 18 katakan begini. Saya berdoa supaya tidak ada yang tertidur pagi ini. Firman Tuhan berkata, Efesus 4 ayat 17 dan 18 katakan begini. Sebab itu ku katakan dan ku tegaskan kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Dengan pikirannya yang sia-sia. Dan pengertiannya yang gelap. Jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Saudara, jangan hidup lagi sama seperti, artinya kita harus berbeda. Jangan hidup lagi sama seperti, artinya kita harus hidup berbeda. Iya kan? Kita dipanggil sebagai orang percaya adalah untuk membuat perbedaan. Cara kita berespon harus berbeda
dengan yang lain. Kalau semua orang mengeluh dan saudara juga mengeluh, apa bedanya saudara dengan orang lain? Iya kan? Kalau semua orang bersungut-sungut, semua orang ketakutan dengan tahun ini, semua orang pesimis dengan berita yang beredar tentang keadaan di musim ke depan yang semakin sulit. Apa bedanya kita? Padahal kita harus bawa perbedaan karena terang Kristus telah masuk ke dalam kehidupan kita. Seharusnya kita berespon berbeda. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, pusat kehidupan seseorang adalah hati dan pikirannya. Itu sebabnya setiap masuk dalam pergumulan, yang paling penting adalah sikap hati dan pikiran kita. Bagaimana saudara bisa melihat dari paradigma yang berbeda, dari sisi yang berbeda, seperti yang Alkitab ajarkan. Iya kan? Ada orang yang bisa stres hadapi masalah. Ada yang menikmati masalah karena dia belajar bahwa aku sedang mengalami masalah ini karena Tuhan sedang punya tujuan untuk sesuatu yang baik terjadi padaku. Ada yang bilang gak apa-apa, pengharapan di dalam Tuhan tidak mengecewakan. Gak apa-apa, aku memang harus menghadapi semua ini. Satu kali kelak aku akan tersenyum dan kembali bisa mengangkat kepalaku. Ini kan beda. Saudara ingat satu quote yang bilang, even bad things happen to good people. Terhadap orang-orang baik pun hal buruk bisa terjadi. Kenapa dikatakan orang baik? Karena responnya terhadap hal yang tidak baik itu pasti baik. Bagaimana cara saudara berespon? Menentukan masa depan saudara. Yang kita perlukan, yang saudara dan saya perlukan adalah berani berespon yang berbeda. Amin. Cara kita berespon tergantung dari cara kita berpikir. Roma 12 ayat 2 katakan begini. Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah dan yang sempurna. Ayat ini menegaskan bahwa kita memiliki pilihan untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan mengikuti arus dunia. Jangan jadi serupa dengan dunia ini. Firman Tuhan inginkan kita jadi berbeda. Saudara bisa jadi berbeda sementara semua melakukan hal yang sama. Semua bikin ini mau. Ya kan? Tuhan inginkan kita jadi berbeda. Saudara bisa baca. Bagaimana menjadi berbeda sementara semua orang lain melakukan yang sama?
Sekarang banyak yang menjadi kelihatannya normal. Karena apa? Semua orang melakukan yang sama. Masa kita enggak? Masa kumpul kebo enggak boleh? Masa nonton film porno enggak boleh? Masa, saudara teruskan sendiri. Saya bersama Pak Kris, kami sama-sama belajar. Ini yang saya akan bagikan apa yang dibacakan oleh Pak Pendeta Yonatan Patiasina. Karena beliau suka baca. Dari penulis Bill Brighton. Dia menulis ada 10 kesanggupan Yesus menghadapi kehidupan yang manusia biasa sulit miliki. Yang pertama, kesanggupan untuk diperlakukan kasar, dicaci maki, dan dikhianati tanpa kepahitan. Yang kedua, kesanggupan untuk menjadi miskin tanpa ada keluhan. Yang ketiga, kesanggupan untuk menjadi kaya tanpa ada ketamakan. Yang keempat, kesanggupan untuk mengasihi tanpa menuntut balasan. Yang kelima, kesanggupan untuk tidak dikenal tanpa ada rasa kasihan terhadap diri sendiri. Yang keenam, kesanggupan untuk puas di dalam penyediaan atau supply yang Tuhan berikan. Puas. Saudara tahu rasa cukup itu apa? Yang berikut. Yang ketujuh, kesanggupan untuk berjalan dalam kekudusan di tengah dunia yang gelap dan rusak dengan pencobaan dan tekanannya. Yang kedelapan, kesanggupan untuk melihat kesalahan orang lain tanpa mengkritik. Wow. Lihat orang lain salah nggak kritik. Wow. Tapi ini ada terbukti. Saya bayangkan ketika Petrus menyangkal Yesus. Firman-Nya bilang begini. Ketika dia menyangkal, mata mereka saling berpandangan. Yesus nggak bilang apa-apa. Yang menyesal justru Petrus. Saya bacakan tadi, kesanggupan untuk melihat kesalahan orang lain tanpa kritikan. Dan yang kesembilan, kesanggupan untuk tetap rendah hati di tengah sorak tepuk tangan orang banyak, tepuk sorak orang banyak. Saudara, kesanggupan untuk tetap rendah hati. Wow. Di tengah tepuk sorak orang banyak. Dan yang terakhir, yang ke-10 dituliskan begini. Kesanggupan untuk bisa menghadapi penganiayaan dan tuduhan palsu tanpa pembelaan diri ataupun membenci musuhnya. Ini proses hidup, saudara pasti paham, saudara melewatinya satu demi satu. Yesus sebagai manusia biasa seperti saudara dan saya, ini yang dialami.
The Passion Translation katakan ini dari Roma 12 ayat 2. Berhentilah meniru apa yang menjadi ideal dan opini dari budaya di sekelilingmu. Tetapi biarlah kamu ditransformasi dari dalam oleh Roh Kudus melalui pembaharuan total dari caramu berpikir. Maka kamu akan diberdayakan untuk mengenali kehendak Allah saat kamu menjalani kehidupan yang indah, memuaskan dan sempurna di matanya. Amin. Saya mau bilang begini, jangan jadi serupa dengan dunia ini. Artinya berbedalah. Cara berpikir saudara berbeda karena ditransformasi oleh Roh Kudus dan senantiasa diperbaharui dari hari ke hari. Cara saudara melihat persoalan berbeda, cara saudara memahami persoalan berbeda. Kita memiliki perspektif yang berbeda. Amin. Saya mau ingatkan Bapak Ibu Saudara, cara berpikir tahun lalu tidak bisa dipakai di tahun ini. Tidak berarti ketika jam 00 dan tanggal 1 mulai muncul semua berubah. Kalau saudara masih punya cara berpikir yang sama. Saudara perhatikan HP saya kemarin. Tiba-tiba dia bilang begini, harus di-upgrade softwarenya. Saya nggak mau pencet yes, oke, download now. Kan begini. Dia tidak hilangkan semuanya, hanya diperbaiki. Yang nggak cocok dia buang. Yang nggak cocok di masa lalu jangan dibawa lagi. Kita juga perlu berubah, iya kan? Kalau kita semakin memperbaharui pikiran kita akan bisa memiliki pikiran Tuhan. Firman Tuhan harus saudara terus baca. Kalau saudara bergaul dengan firman, yaitu Tuhan sendiri, cara berpikir saudara akan berbeda. Amin. Firman Tuhan tidak mengubah saudara. Maksud saya begini, firman Tuhan tidak mengubah keadaanmu, tapi yang utama yang firman Tuhan lakukan adalah mengubah saudara. Sehingga cara saudara memandang apa saja berubah. Amin. Jangan pasang muka muram, apalagi muka bunuh, istilahnya Pak Rulan. Supaya orang tahu. Jadi gini, saudara datang ke gereja muka muram, lalu orang tanya, kenapa ada persoalan? Ya memang, sing tahu kata, begitu kan? Tapi maksud saya gini, jangan pasang muka muram. Pasanglah senyumnya yang manis.